Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru belajar akuntansi ataupun yang baru tahu akuntansi, sangat perlu untuk mempelajari apa sih persamaan dasar akuntansi atau yang disingkat dengan PDA. Karena bagi saya, persamaan dasar akuntansi itu adalah pondasi kita, pedoman awal kita untuk mengetahui lebih dalam tentang akuntansi. Dengan kita bisa mengerjakan persamaan dasar akuntansi, tentunya kita akan mudah mengerjakan siklus-siklus akuntansi seperti pembuatan jurnal umum, jurnal penyesuaian, sampai jurnal penutup. Karena persamaan dasar akuntansi inilah yang mewakili bagaimana cara menyelesaikan siklus-siklus tersebut. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang persamaan dasar akuntansi, dan untuk lebih jelasnya langsung saja ke pembahasan. Baik, secara ringkas persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal. Jadi ketika kita bicara persamaan dasar akuntansi, tentunya kita tidak lepas dari hutang, harta, dan modal. Dan untuk format dari persamaan dasar akuntansi adalah yang ada di video ini, yang dimana formatnya itu juga ada tanggal, ada aktiva, ada pasiva, ada keterangan. Jadi untuk aktiva ini saya memberi contoh dua saja, yaitu kas dan peralatan. Sebenarnya tidak dua, tergantung dari transaksi yang ada. Kalaupun nanti di transaksi ada piutang, ada perlengkapan, nanti di bawah aktiva ini bisa dikasih piutang dan perlengkapan. Dan yang satunya adalah pasiva. Pasiva ini di dalam pasiva ini ada utang usaha dan modal. Jadi dua komponen ini, utang usaha dan modal ini di persamaan dasar akuntansi tentunya pasti ada, karena utang usaha dan modal ini termasuk dari pasiva. Dan juga terakhir ada keterangan. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja kepada transaksi yang sudah ada di video ini. Jadi yang transaksi yang pertama, perusahaan jasa rental milik Nyonya Almira melakukan transaksi pertamanya pada bulan Januari 2000 dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 50 juta. Karena di transaksi ini kita mendengar istilah menginvestasikan, tentunya ketika kita mendengar investasi itu tidak lain kita mendapatkan uang dari kegiatan investasi itu. Nah, jadi masuk kemana nih di persamaan dasar akuntansi? Maka karena kita mendapatkan investasi, karena kita mendapatkan uang, tentunya uang itu masuk pada kolom aktiva, yang dimana di kolom aktiva ini masuk pada bagian kas. Kenapa di kas? Ya karena kita mendapatkan uang. Jadi seperti itu. Agar imbang, agar balance, kita masukkan juga pada kolom modal di bagian pasiva. Kenapa di modal? Karena ini adalah transaksi pertamanya yang dilakukan oleh Nyonya Almira. Maka dari itu, dengan transaksi pertamanya ini 50 juta, maka Nyonya Almira ini bisa melakukan kegiatan operasional perusahaan ke depannya atau operasional jasa rental ke depannya. Maka dari itu 50 juta ini masuk pada bagian aktiva kolom kas 50 juta, dan pada pasiva kolom modal 50 juta. Dan pada keterangan kita tulis modal awal, karena ini termasuk modal awal dari Nyonya Almira dalam melakukan kegiatan operasional pada perusahaan jasa rental miliknya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 2, Nyonya Almira membeli peralatan seharga 15 juta dari toko Abadi Jaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya pembelian itu adalah pembelian peralatan yang tentunya kita nanti masukkan pada kolom peralatan, dan juga ini secara tunai. Ketika kita berbicara secara tunai, tentunya ini bukan kredit. Maka dari itu kalau kita melakukan pembayaran tunai,
maka kita mengurangi kas yang ada pada perusahaan kita. Nah, jadi untuk transaksi yang kedua ini kita taruh pada perlengkapan sebesar 15 juta, yaitu kita ngurangi yang ada pada kas di bagian aktiva. Di bagian pasiva kita tidak ada transaksi apapun karena ini dibayar secara tunai, kecuali ini dibayar secara kredit. Kalau ini dibayar secara kredit, maka di sini juga ada di transaksi di utang usaha. Karena ini dibayar dengan tunai, maka tidak terjadi transaksi apapun di pasiva, akan tetapi terjadi transaksi di aktiva, yaitu mengurangi kas 15 juta, dan 15 juta itu kita taruh di kolom peralatan. Nah, jadi itu untuk transaksi yang pada tanggal 2. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 3. Tanggal 3, Nyonya Almira membeli tambahan peralatan seharga 5 juta dari toko Abadi Jaya yang pembayarannya dilakukan bulan depan. Nah, jadi ini beda dengan transaksi sebelumnya, yang dimana transaksi pada tanggal 2 Nyonya Almira ini melakukan pembelian peralatan secara tunai. Nah, sedangkan di tanggal 3 Nyonya Almira ini membayar harga peralatan itu pada bulan depan. Nah, jadi gimana ini masuk di persamaan dasar akuntansi? Karena ini melakukan tambahan peralatan, tentunya kita akan menambahkan peralatan pada kolom peralatan seharga 5 juta. Karena ini dilakukan secara hutang, yang dimana hutang itu akan dibayar di tahun depan, maka 5 juta itu juga masuk pada kolom utang usaha. Selanjutnya pada tanggal 4. Pada tanggal 4 Nyonya Almira menerima uang dari pelanggan atas jasa rental yang ditawarkan seharga 1.600.000. Nah, jadi di transaksi ini Nyonya Almira itu menawarkan jasa rental sehingga dia menerima uang dari pelanggan seharga 1.600.000. Maka dari itu ketika kita menerima uang, tentunya kita masuk pada kas, tidak mungkin masuk ke peralatan karena ini bukan peralatan, tidak mungkin juga masuk pada utang usaha karena ini bukan utang. Maka dari itu pada tanggal 4 ini Nyonya Almira mendapatkan uang 1.600.000, jadi dimasukkan pada kolom kas karena ini merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya kas itu mempengaruhi modal. Ketika kas bertambah, modal pun juga ikut bertambah. Ketika kas berkurang, modal pun juga ikut berkurang. Jadi di tanggal 4 ini pada kas itu 1.600.000 dan juga pada modal itu 1.600.000. Dan di keterangan ini ditulis sebagai pendapatan jasa karena ini merupakan pendapatan dari hasil perusahaan jasa milik Nyonya Almira. Dan yang selanjutnya pada tanggal 5. Pada tanggal 5 Nyonya Almira membayar gaji karyawan sebesar 800. Jadi karena di sini membayar gaji, tentunya itu mengurangi kas. Maka dari itu kita catat di kolom kas sebesar 800. Nah, 800 ini dikurung itu artinya pengurangan. Jadi di dalam akuntansi itu ketika dikurung itu artinya pengurangan, ketika tidak dikurung itu artinya penjumlahan. Kita taruh di kas sebesar 800 dan juga karena kas itu mempengaruhi modal, kita taruh di modal juga sebesar 800. Dan untuk keterangan kita tulis sebagai beban gaji. Untuk selanjutnya yaitu pada tanggal 6. Pada tanggal 6 Nyonya Almira membayar iklan sebesar 500. Nah, jadi ini transaksi ini sama seperti sebelumnya, seperti membayar gaji, yaitu mempengaruhi kas. Maka dari itu membayar iklan ini menggunakan kas sebesar 500.000 dan juga mempengaruhi modal sebesar
500.000. Dan untuk keterangan kita catat sebagai beban iklan karena ini membayar iklan. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 7. Pada tanggal 7, Nyonya Almira membayar utang kepada kreditur sebesar 2 juta. Nah, jadi karena di sini membayar utang, tentunya ini mempengaruhi kas sebesar 2 juta. Dan juga mempengaruhi utang usaha karena kita membayar hutang. Jadi pada utang usaha ini kita kurung 2 juta. Kenapa dikurung? Karena kita membayar hutang, kita mengurangi hutang kita. Jadi kita kurung dalam artian kita mengurangi hutang kita yang sudah kita bayar. Jadi seperti itu. Nah, karena semua transaksi sudah kita pindah kepada persamaan dasar akuntansi, kepada kolomnya, maka kita tinggal menghitung balance apa enggak pada kolom tersebut, imbang apa enggak antara pasifa dan aktiva. Caranya gimana? Caranya ya kita tinggal hitung kas itu berapa, peralatan itu berapa, utang usaha itu berapa, modal itu berapa. Jadi untuk kas, jumlah dari kas itu kita jumlahkan dengan peralatan, dan jumlah dari utang usaha kita jumlahkan dengan modal. Nah, untuk akun ini, untuk transaksi ini, total dari kas sama peralatan itu jumlahnya 53.300.000, dan juga untuk utang usaha dan modal itu berjumlah sebesar 53.300.000. Nah, antara pasifa dan aktiva itu balance sebesar 53.300.000. Nah, nanti ketika kalian menghitung total akhir ketika tidak balance, itu artinya ada yang salah pada perhitungan sebelumnya. Jadi itu perlu dikoreksi lagi. Jadi itu pengertian dari persamaan dasar akuntansi, bukan pengertian juga, tetapi cara kerja bagaimana melakukan transaksi kepada jurnal persamaan dasar akuntansi. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.